Pastor Erna. Saya bersama dengan suami dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan Sulam Papua. Apa itu sulam-sulam gitu saudara ya? Sulam Papua itu singkatan dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebuah medan yang tidak mudah di sana. Kami banyak cerita ketika jumpa dengan beberapa rekan yang ada. Tapi kami tahu sebuah kepercayaan Tuhan ketika dipercayakan kepada orang-orang yang hari ini Tuhan percayakan itu, maka kami pun akan dimampukan oleh Tuhan. Dan hari ini kita punya puzzle beda-beda. Puzzle Anda adalah menyelesaikan Sumatera. Puzzle kami adalah menyelesaikan Sulam Papua. Mari kita bersungguh hati untuk mengerjakan hal ini. Sebab kita pengen, kita nggak cuma mau disebut sebagai jemaat. Kita pengen disebut sebagai anak-anak Tuhan atau murid-murid Kristus. Katakan amin. Nah saudara, supaya nggak panjang lebar gitu saudara ya. Nah saya itu hari-hari ini menjumpai kayak gini saudara. Saya tahu mungkin ini juga terjadi pada Anda. Mungkin Anda nggak sadar ini pernah diungkapkan kepada Anda. Apa itu? Sebuah kata atau sebuah dalam tanda kutip sebuah sikap dari orang-orang di luar sana yang dalam tanda kutip mereka rada memandang kita itu dengan cara yang berbeda. Secara Anda nggak sadar ketika kita ada di luar sana, pernah nggak Anda diginiin? Loh, kamu kan Kristen. Kenapa kamu bersikap kayak gitu? Pelan-pelan ya. Loh, kamu kan sering ke gereja kan? Berarti Kristen kan? Kenapa kok kamu kata-katamu gitu, sikapmu gitu, nggak bagus loh. Siapa yang pernah ngalami kayak gini, angkat tangan. Wah nggak ada ya, yang pernah ngalamin saya foto gitu saudara. Nggak ada, wah luar biasa semua ya. Saya tahu mungkin bukan terjadi pada Anda. Tapi terjadi pada rekan-rekan Anda atau mungkin keluarga Anda yang notabene dari dulu mereka Nasrani. Dan beberapa orang mungkin keluarga yang belum Kristen, orang-orang tetangga yang belum Kristen sempat mengucapkan ini atau menyampaikan ini untuk keluarga Anda. Dia Kristen kok kayak gitu sih. Tahukah saudara? Kenapa kok mereka memandang dalam tanda kutip rodok bedain kita gitu? Kenapa kok mereka memandang, emangnya kenapa kalau aku Kristen? Saudara, ketika saya renungkan ini saya bangga sekali jadi orang Kristen. Sebab secara tidak sengaja, tidak sadar orang di luar sana sebenarnya memandang kita satu level di atas mereka. Sebab mereka tahu kita ini ngikut siapa. Kita ini ngikut Allah yang kayak apa. Kita itu ngikut Tuhan yang seperti apa? Wah ini malah jadi akrobatik ya saudara ya. Saking semangatnya loh, kertas saja semangat saudara. Saudara juga harus semangat, katakan yes. Oke. Nah secara nggak sadar orang-orang itu lihat kamu tuh ngikut Allah yang kayak apa? Kamu tuh ngikut Tuhan yang kayak apa? Tuhanmu tuh bisa berbuat apa, dan secara tidak sadar mereka itu ngelihat bahwa Yesus Kristus itu selalu melakukan hal yang benar. Yesus Kristus tuh selalu melakukan hal yang baik penuh dengan kasih. Yesus Kristus itu rela mengorbankan dirinya bahkan sampai akhir di atas kayu salib, darahnya sampai titik darah penghabisan, darahnya tercurah untuk orang-orang baik, orang-orang yang percaya mengasihi dia maupun orang-orang yang tidak mengasihi dia. Dia lakukan itu semuanya. Makanya detik kita menjadi orang Kristen, orang yang dalam tanda kutip dikatakan pengikut Kristus, ada sebuah label atau stempel pada setiap kita. Sehingga orang-orang di luar sana memandang kita satu level di atas mereka. Mereka berpikir bahwa kalau Yesus yang kau ikuti, kalau Allah yang menjadi teladan bagi hidupmu, kalau Tuhanmu bisa melakukan itu dan engkau hari ini bertobat dari hidup lamamu dan menjadi orang Kristen, harusnya pengikut Kristus, murid Kristus tidak jauh beda dengan gurunya. Pertanyaannya,
Makin lama kita makin jadi orang Kristen, makin lama katanya makin ngikut Kristus, makin lama katanya makin kita mengenal Kristus. Bagaimana dengan sikap dan perbuatan kita? Ini bahasa Koreanya makin bencek noh. Atau makin menyenangkan sebab mereka tahu ada Kristus di dalam dia, ada Kristus di dalam kita, ada Kristus yang bukan salibnya aja yang simbol, tetapi Kristus yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Halo, katakan amin. Coba saudara boleh nggak satu orang ya saudara goyang, kamu Kristen loh, kamu pengikut Kristus, kamu harus sama dengan dia gitu saudara. Yuk 2, 3. Supaya sadar saudara. Halo, katakan yes. Firmannya di mana? Jangan ngomong doang dong. Di 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan kayak gini. Saya bacain ya saudara ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Dari ayat ini kalau kita kupas kayak gini loh saudara. Orang yang mengenal siapa Yesusnya, orang yang mengenal siapa Allahnya, orang yang mengenal siapa Holy Spirit, hidupnya dikatakan firman Tuhan, hidupnya dipakai oleh Allah untuk mengharumkan namanya. Kemana-mana Kristus itu ada dalam kehidupan Anda dan Anda dipanggil untuk mengharumkan namanya. Jadi malah bukan membuat tambah jelek, tambah orang gak mau datang karena kehidupan kita, tambah orang mempertanyakan kekristenan karena kita, tambah orang benci untuk datang ke CG, ke ibadah raya, padahal CG-nya itu loh ya nggak ada salah apa-apa saudara. CG ya CG gitu aja. Tapi kenapa kok orang jadi jengkel? Jangan sampai itu terjadi. Sebab saudara, panggilan kita adalah kalau ada Kristus, ada sebuah panggilan untuk mengharumkan namanya. Kalau ada Kristus, ini saya tadi datang pakai minyak wangi saudara, harum, melekat. Jadi kemana-mana kalau ada Kristus sama seperti minyak wangi ngelekat saudara. Rasa pengen mengharumkan namanya. Orang cuma lihat Anda aja, orang cuma lihat perkataan Anda, orang lihat sikap Anda, orang lihat hubungan Anda suami dengan istri, orang lihat keluarga Anda. Harusnya orang Kristen dipanggil untuk mengharumkan namanya. Katakan amin. Inilah kekristenan yang akan terus grow. Inilah kekristenan gereja yang dipanggil untuk terus dipercayakan tambah orang-orang. Sebab apa? Sebab gerejanya berkualitas. Sebab pemimpinnya berkualitas. Sebab jemaatnya berkualitas. Sebab jemaatnya pingin terus memuliakan nama Allah. Mereka berpikir tidak cukup aku datang ke gereja. Tapi kemanapun aku ada, aku harus mempermuliakan nama Allahku. Sebab itu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Coba cowel kanan kiri. Kecil aja saudara, tapi kalau dia belum sadar, yang besar saudara ngomong, kamu Kristen, kamu harus jadi teladan bagi orang lain. Halo, katakan amin. Why? Saudara, kita harus tahu panggilan kita. Kita dipanggil di muka bumi ini bukan hanya sekedar asal hidup. Kenapa? Karena selama beberapa bulan ini saya menjumpai kayak gini saudara. Ada orang yang datang kepada kami, kepada saya dan Pastor Thomas. Dan dia mengatakan kayak gini. Dia telepon sambil nangis-nangis dan dia ngomong gini, aduh ini gimana ya, padahal dia Kristen. Aduh gimana ya ini, papaku ini loh sudah koma. Dan aku gak ngerti, ini meninggal dia masuk mana. Padahal dia sudah Kristen lama juga, tapi aku gak ngerti nanti ini dia meninggal masuk mana. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, baru beberapa minggu ini, Ai, saya jumpai kayak gini, orang itu telepon tengah malam juga sambil nangis-nangis, ini temen, jadi seumuran dengan kami.
Ya kalau saya enggak usah sebutin ya saudara ya. Gitu. Nanti dianggap tua, ini padahal sudah disemir supaya nggak kelihatan tua gitu saudara ya. Dia telepon saudara dan ngomong kayak gini, Doce, ini ya apa ya? Saudaraku seumuran dengan aku juga. Suaminya tahu-tahu masuk ICU. Nggak tahu nih prediksi dokter kalau besok dia nggak pulih, mungkin umurnya cuma pendek. Dan aku hari ini nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Aku nggak ngerti apa yang harus aku kerjakan. Saudara tahu, ini masih muda belia. Dan saya barusan dengar juga baru-baru ini masih belia. Tahu-tahu Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa. Dari sini itu tidak membuat kami happy. Dari sini kami belajar sesuatu. Perjalanan kehidupan manusia kita nggak ngerti loh kayak apa. Jangan berpikir aku nih masih muda, jangan berpikir dia yang sakit-sakitan, mungkin dia dulu yang dipanggil Tuhan karena dekat pada surga atau neraka dia. Belum tentu. Kadangkala orang-orang sehat, orang yang hari ini bugar, umurnya masih muda, kita nggak ngerti loh perjalanan hidup kita ini tuh kayak apa. Karena semuanya itu ada di tangan Tuhan. Dari sini saya belajar gini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Jangan sampai kita mengakhirinya dengan menyesal. Menjalani proses ini penyelesaiannya dengan penyesalan. Atau mengakhiri kehidupan dengan penyesalan. Jadi ke gereja itu bukan jaminan, tetapi harus berkomunitas supaya menguatkan kita dan kita celebration sama-sama. Tetapi dengan datang ke gereja itu bukan jaminan 100%. Engkau pasti akan ke sana. Makanya hari ini setiap kita, meskipun kita sudah lama menjadi orang Nasrani, kita harus bersiap-siap, berwaspada, jaga-jaga. Karena kita nggak ngerti kehidupan kita ini kayak apa. Dan aku nggak mau mengakhiri kehidupanku asal hidup gitu aja. Dan tahukah, kebanyakan orang-orang yang saya jumpai saudara, mereka selalu ngomong kayak gini, aduh suamiku udah meninggal, kenapa ya gak ada orang yang ngomongin dia secara serius. Aduh anakku sudah terlanjur terikat narkoba, kenapa ya gak ada orang, padahal ini dia datang-datang terus di pengembalaan, tapi kenapa ya gak ada orang yang serius jumpa dengan dia dan menasehati dia bahwa apa yang dia lakukan ini bermain-main api dan bisa menarik dia untuk jatuh lebih dalam lagi. Kenapa ya? Why? Kenapa? Dari situ saya belajar, orang Kristen dan orang percaya tidak boleh berdiam dan duduk diam. Dan dia hanya bersukacita ketika dia sedang beribadah. Tapi panggilan orang percaya dia harus ngerti untuk apa dia hidup dan dipanggil. Pernahkah Anda berpikir Anda tidak hanya dipanggil untuk lahir owek-owek, dibesarin sama orang tua Anda, kasih susu yang terbaik jadi remaja jadi dewasa, disekolahkan yang terbaik, kuliah yang terbaik, habis itu kerja yang terbaik, menikah, habis menikah lagi beranak cucu apa-apa gitu, sudah selesai. Dan aku enggak tahu nanti hidupku jadi kepompong, kupu-kupu atau apa. Pernahkah Anda merenung? Sebenarnya untuk apa ya aku hidup? Sebenarnya untuk apa ya Tuhan ciptakan aku? Sebenarnya Tuhan junan aku, katanya dia punya rancangan yang hebat. Sebenarnya ketika aku diletakkan di muka bumi ini panggilan Tuhan apa? Aku tahu nggak cuma hanya sekedar aku gede, aku bekerja, aku melimpah kekayaan, aku keluargaku hari ini sukacita. Nggak cuma sampai di sana. Kenapa kok hal ini saya ungkapkan kepada Anda? Karena banyak sekali orang yang sudah punya dalam tanda kutip segalanya. Tapi dia masih ngerasa kurang di dalam kehidupannya. Makanya saya sama Pastor Thomas selalu ngomong, cukup itu baik. Setelah itu kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan.
Supaya hidup kita di muka bumi ini gak hampa. Tapi kita tahu, kita puas, kita bersuka cita, kita ngerasain arti kehidupan sesungguhnya ketika Tuhan taruh kita di muka bumi ini. Tadi sharing-sharing sama Pastor Vena, setelah ini kalau anak-anak kita besar, saya pun disuruh tinggal bersama dengan keluarga suami, suruh tinggal ke Jayapura, ke Papua, it's okay. Karena di mana Tuhan menginginkannya, ayo, kita akan lakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dari sini kita belajar bareng-bareng. Pernah nggak ngerenung? Kenapa ya aku diciptakan ya? Sudah makannya banyak, badannya besar, menu-menui tempat, nyanyi bassnya luar biasa sampai orang kalau saya cuma ngomong shalom, gitu aja mereka sudah kayak gimana? Wah. Untuk apa ya aku hidup? Pernahkah Anda merenung ini? Untuk apa ya aku menikah? Untuk apa ya aku bekerja dan diberkati Tuhan? Why? Karena saya jumpai orang banyak sekali yang jumpa dengan saya dengan Pastor Thomas. Dia punya segalanya. Saya masuk ke rumahnya aja, saya terkagum-kagum saudara. Sampai megangi kayak orang desa dulu saudara. Wih, ini emas atau apa ya ini ubinnya. Wih, ini kayak ya ampun tangganya, ya ampun. Cuma isinya ya ampun aja saudara. Wih, ini kalau aku jalan bisa kepleset nih, kok hati-hati kok pegangnya aku kok. Kelihatannya dia makanannya saudara disajikan itu wah karyawannya banyak banget. Dia cuma udah tahu itu yang keluar teh saudara. Kalau wah gitu saudara, itu es. Karyawannya banyak dan tahu apa yang harus mereka lakukan untuk majikannya. Tapi sampai satu titik ketika kita heart to heart, dia cerita, aku udah punya semuanya. Anakku hari ini sudah lulusan luar negeri semuanya, sampai S2, S3, S tontung. Mereka sudah kerja, mereka menikah. Mereka berbahagia yang kulihat. Tapi gak ngerti ya Koce. Kenapa hatiku ini rasa hampa ya. Rasanya kok aku hidup itu, aku menikmati semua harta dan kekayaan. Aku mungkin gak kerja, 7 keturunan aja sudah hidup. Ngambil apa tuh nama saudara, ini mungkin tangga-tangganya kecil gitu saudara, dijual gitu emasnya. Hidup. Tapi dia ngomong, kenapa ya? Yang AI-nya mulai nangis saudara, meneteskan air mata. Kenapa ya? Aku rasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Aku rasa hidupku tuh gak puas gitu loh. Aku sukacita sih lihat cucu dan anakku. Tapi bukan sebuah sukacita yang memerdekakan aku. Ada sesuatu yang masih kurang. Kayak gak ngerti sampai satu titik sampai aku tuh mikir gini, untuk apa sih Tuhan ciptakan aku? Untuk apa Tuhan kasih aku bisa lahir dan bisa tinggal di dunia ini, untuk apa sih? Dari situlah kami belajar saudara. Kepuasan kehidupan manusia bukan terletak pada pencapaiannya aja. Tapi kita harus tahu sesungguhnya Tuhan panggil kita apa sebelum Tuhan menciptakan, meletakkan kita di muka bumi ini supaya hidupmu puas, breakthrough, nggak nyesel. Waktu di apa saudara sudah di peti mati gitu saudara ya, oh ini udah mati ya saudara ya, masih mungkin di ICU, aku hidup untuk apa? Ini udah terlambat saudara. Engkau harus tahu sebenarnya yang membuat aku puas itu apa? Karena engkau dari Allah. Kepuasanmu hanya di dalam Allah. Bukan di dalam uang. Bukan di dalam harta kekayaan. Bukan di hura-hura. Tapi kepuasan kita ketika kita kembali kepada panggilan Allah. Katakan amin. C ayatnya di mana? Kita belajar bareng-bareng. Saudara belajar sesuatu, coba ngomong ke kanan kiri, rada horor ya gitu. Di Efesus 2 ayat yang ke-10 saudara. Dikatakan kayak gini. Karena kita itu buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa saudara? Baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang ya saudara ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, dari ayat ini kita belajar ada sebuah pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelum kita dilahirkan, dan itu akan membuat kita puas di dalam menjalani kehidupan. Dan Tuhan pingin selagi kita hidup, kita tinggal di dalamnya. Kita menghidupi pekerjaan itu. Kita tidak membiarkan pekerjaan itu, tapi kita mengelola pekerjaan itu. Apa itu, C? Saya cari, saudara. Bahasa tentang kerja. Kerjaan ini, saudara, pekerjaan. Di bahasa di bahasa The Message-nya, itu tidak pakai kata job, tapi pakai kata work, W-O-R-K. Makanya kadangkala kita harus mempelajari kedalaman dari firman Tuhan itu. Bedanya apa, C? Tuhan di sini dikatakan aku nggak pakai kata job, aku pakai kata work. Ngomong ke umatku, mereka tidak boleh selalu melakukan pekerjaan dengan inisial job. Tapi mereka harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku, kerinduanku. Supaya selagi mereka hidup, mereka puas menjalani itu semuanya. Mereka harus work. Apa beda job dan work? Job itu saudara, kalau saya pelajari, berasal dari kata to income. Untuk mendapatkan. Dan orang Kristen, orang di luar sana pandai melakukan job. To income. Aku lakukan ini untuk aku mendapatkan sesuatu. Aku bekerja dengan luar biasa, dengan suami dan istri sepakat bekerja. Yang Tuhan inginkan bukan hanya job, untuk aku dapatkan. Saya kasih tahu ya, di luar sana banyak. Gak perlu orang Kristen kalau untuk jadi kayak gini. Gak perlu murid Kristus, gak perlu kekristenan sejati kalau semuanya hanya pekerjaannya kayak gini. Yang Tuhan inginkan bukan hanya job. Di sana banyak orang jadi dokter, job juga, to income. Marilah kemari, hei, hei, hei. Hei uang. Anda bisnis, dari kecil jadi gede. Anda harus tahu, kalau itu datangnya dari Tuhan. Anda gak boleh terus income, to income, terus. Karena orang yang terus to income, dia tidak pernah puas dan tidak pernah punya rasa syukur di dalam kehidupannya. Selalu ngerasa kurang aja saudara. Saya kalau ketemu orang gini, saya pengen doakan tumpang tangan, semoga dia betul-betul kurang. Supaya ngerasain gimana rasanya kurang. Karena diberkati aja masih rasa terus kurang terus. Hamba Tuhan kadangkala boleh jahat sedikit ya saudara. Enggak boleh ya. Boleh. Gemes saudara. Kok enggak pernah bersyukur sih? Orang di luar sana loh, lihat jangan ke atas terus, lihat ke bawah. Di luar sana loh, cari kerja itu susah. Buka usaha itu susah. Ini sudah dapat uang bisa makan. Memang kita harus punya ekspektasi dalam kehidupan. Tapi ini loh, hatinya nggak boleh salah. Harus tetap bersyukur kepada Allah. Halo, katakan amin. Anda hari ini jadi apa? Jadi pengusaha, jadi businessman, businesswoman, wirausaha, apapun itu. Bahkan sekalipun Anda pelayanan, tapi kalau Anda job, segala pelayanan ini to income. Supaya aku
Tadi Pastor Thomas ngomong, spotlight. Supaya aku nanti turun. Wih. Langsung minta foto minta fotoko, minta ini nih. Ingat loh, setelah kita pelayanan, segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Dia. Hati-hati loh, sekalipun kita pelayanan, kalau hati kita sudah salah dikit aja, Tuhan bisa loh narik itu. Karena semuanya harus dikembalikan kepadanya. Orang yang makin rendah hati, Tuhan makin akan angkat dia. Tapi orang yang terus aku dan aku, malah Tuhan akan ambil segala kasih karunia itu di dalam kehidupannya. Katakan amin. Kalau gitu aku harus apa? Work itu apa, Work bahasa aslinya adalah to become. Aku mau menjadi. Setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupanku, aku mau menjadi. Saya tahu setiap kita semuanya panggilannya beda-beda. Kita menikah dengan orang yang berbeda. Pernikahan kita pasti berbeda. Pekerjaan kita berbeda-beda. Karakter kita berbeda-beda. Apa yang Tuhan percayakan di kita beda-beda. Makanya gak usah lihat kanan kiri. Jadilah dirimu sendiri, lihat kepada visi Tuhan, survive, lakukan sesuatu. Itu yang membuat Anda maju di dalam Kristus. Tetapi yang Tuhan inginkan, segala kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu, jangan itu menjadi untuk aku, to income. Tapi Tuhan ingin segala yang ada pada diriku, aku mau to become. Aku mau menjadi apa yang Tuhan mau. Kalau aku dipanggil hari ini bujang, aku masih kuliah, aku masih sekolah, Tuhan pengen aku jadi kayak apa? Kalau hari ini aku bekerja di perbankan, aku harus kerja di perbankan kayak apa? Kalau hari ini Tuhan percayakan aku jadi coach, aku harus jadi coach yang kayak apa? Bukan apa yang ku mau, tetapi apa yang Allah mau. Supaya apapun yang kita kerjakan benar-benar menyenangkan hati Allah. Dan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah pasti memuaskan hati kita. Katakan amin. Jadi bukan agenda kita yang jadi. Agenda Tuhanlah yang harus jadi lewat kehidupan kita. Katakan yes. Jadi hari ini, kalau gitu oke aku tahu. Semuanya tuh become. Aku mau menjadi seperti apa sama serupa dengan Kristus. Tapi aku mau deep lagi, lebih dalam lagi. Kalau gitu apa yang harus aku kerjakan, Saudara boleh buka di Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Coba ngomong ke kanan kiri sekali lagi. Kamu pilih job atau work? Nanti yang jawab mau job dibaptis ya saudara ya. Kita baptis bareng-bareng ya. Wahyu 7 ayat 11 sampai 12 yang sudah ketemu katakan gitu. Oke ya, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Saudara tahu nggak? Panggilan tertinggi atau panggilan terdalam yang harusnya terus melekat dalam kehidupan kita sejak awal kita percaya sama Kristus sampai Tuhan nanti panggil kita. Pulang ke surga, mau pulang ke surga atau neraka? Yang mau pulang ke neraka coba angkat tangan. Saya foto dulu 5 kali. Yang mau pulang ke surga angkat tangan. Oh ya, yang setengah-setengah mereka ngomong gini, aku mau pulang ke surga tapi jangan sekarang gitu saudara ya. Oke, yang mau pulang ke surga angkat tangan. Oke, tahu saudara, di surga itu di ayat ini dikatakan, di surga itu isinya adalah semua menyembah dan memuliakan nama Allah.
warga manusia yang diciptakan itu, pekerjaan dan panggilannya adalah menyembah dan memuliakan nama Allah. Dari sini saya tahu, berarti sejak awal kekristenanku, sampai perjalanan kekristenanku, sampai nanti aku pulang ke rumah Bapa, inilah pekerjaan yang mulia yang harus ada di dalam kehidupanku. Supaya hidupku, ketika aku menjalani kehidupanku, apapun struggle-nya, apapun persoalannya, apapun prosesnya, ketika aku tahu ini, aku tahu hidupku akan tetap bersuka cita. Sebab untuk itulah aku hidup. Berkat masih kecil, berkat sudah besar, sudah punya pacar bahagia, belum punya pasar, kasihan deh lo. Juga bahagia. Anda tahu, aku tahu kenapa kok aku bersuka cita, kenapa kok aku senang terus, kenapa kok aku meskipun ada masalah, tahu tuh saudara, ada orang yang lihat gitu tuh, kenapa ya kamu itu ada masalah kok happy terus gitu. Kenapa ya kamu itu kok kelihatannya masalahnya bertubi-tubi, ya ampun aku lihat itu kayaknya denger ceritamu aja kayaknya menderita, tapi kok kamu kok tetap tersenyum terus gitu ya. Karena dia tahu, sejak dia mengenal Yesus, dia tahu panggilannya. Aku dipanggil untuk memuji dan memuliakan Allahku. Makanya orang Kristen itu memang beda dengan dunia. Dunia kena masalah sedikit rasanya sudah, aku mati aja gantung diri di pohon durian atau kecambah. Tapi orang percaya, kenapa strong? Kenapa kuat? Kenapa tetap happy? Sebab dia tahu segala kehidupan itu cuma proses. Tapi ujung dari kehidupan adalah aku dipanggil untuk memuji dan memuliakan nama Allahku. Jadi proses itu dia tahu ini untuk membuat aku makin tajam, untuk aku bisa mempermuliakan nama Allahku. Halo, katakan amin. Saudara harus tahu, saya ulang lagi ya. Di akhir, saya mau tanya dulu, kok saya jadi bingung ya saudara ya. Di sini, kok tadi saya waktu cerita tuh gini kok, delongop gini. Makanya saya mau pastikan aja. Saudara percaya kan satu saat akan mati? Atau saudara ada yang gak percaya, aku gak percaya aku akan mati. Aku akan hidup kekal selama-lamanya, ya nanti di sana kekal. Tapi ingat loh, nanti setelah kita dipanggil Tuhan dan tinggal di sana, kita dipanggil, hidup kita puas karena kita menyembah dan memuliakan nama Allah. Makanya selagi ada di muka bumi ini, lakukan hal ini supaya nanti di surga Anda gak kaget. Kat, malaikat. Kenapa semuanya nyembah-nyembah Tuhan? Kenapa kok dia memuji Tuhan kok gak capek-capek? Kat, tolong di-cut. Gak bisa di-cut saudara. Ini bukan PAW di Gereja Mawar Syarul Medan. Saya cuma ngerti ya kok ya. Saya kayak cuma mikir, kalau kita gak terbiasa memuji dan memuliakan nama Allah, gak terbiasa melayani Allah, gak terbiasa give the best yang terbaik untuk Allah, di surga nanti kaget loh. Malah kita minta pulang. Aku gak kerasan di surga. Kenapa semuanya menyembah dan memuji Allah? Kembalikan aku ke dunia. Gak bisa, kamu udah mati. Kalau gitu aku ke neraka aja. Ya wes ke neraka aja. Ingat loh, ini sementara kita hidup. Satu, kita bisa puas kok ketika tinggal di muka bumi ini. Tapi yang kedua, kita juga bisa puas tinggal di surga. Karena detak jantung kita, pekerjaan, panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah memuji dan memuliakan nama Allah. Halo, katakan amin. Makanya hari ini saudara, apakah hidup kita sekarang ini masih terus memuji dan memuliakan Allah apa enggak? Kita baca satu ayat lagi ya, di Yohanes 9 ayat yang keempat. Saya baca untuk Anda. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam lagi. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Tahu enggak? Artinya di ayat ini, baik pagi, baik siang, baik malam, panggilan hidup kita, Tuhan pengen kita mengerjakan sesuatu yang memuaskan hati kita adalah memuji dan memuliakan namanya. Makanya kalau kita sudah DNA-nya tidak memuji memuliakan namanya, hidupnya pasti uring-uringan. Suami istri, suaminya mungkin waktu itu kelelahan. Dan dia rada uring-uringan di rumah gitu saudara. Malah istrinya, ini sudah angkatan bersenjata Republik. Dia ngajak perang ini, aku juga mau perang ini. Dia enggak gitu. Tapi ketika dia tahu Tuhan panggil aku pagi, siang, malam memuji, memuliakan Allah. Pagi, siang, malam menyembah Allah. Pagi, siang, malam memuliakan nama Dia, mengharumkan nama Dia. Aku harus set animo ini. Kemarahan karena dia kelelahan. Aku harus bisa mengubahkan ini supaya menjadi sukacita di dalam Kristus. Halo, katakan amin. Bayangkan kalau ada pribadi, kalau ada rumah tangga yang seperti ini saudara. Makanya kehidupan keluarganya pasti akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan neraka, tapi dia akan ngerasain surga kecil yang benar-benar nyata di tengah-tengah keluarganya. Anda ngalami masalah di pekerjaan kayak tekanan pekerjaan. Saya tahu medannya tidak mudah. Medannya tidak mudah. Saya tahu persaingan pekerjaan, cari pekerjaan tidak mudah. Tapi saya diberkati oleh orang-orang Medan. Karena saya dengar beberapa orang tua ngomong, dia kuliah sambil kerja. Setelah selesai kuliah langsung dia bekerja. Dia punya prinsip begini-begini, wow. Saya juga belajar sesuatu di tempat ini. Yang itu aku gitu saudara ya. Nanti perlu dibaptis 5 kali itu kelihatannya. Ciamik. Pertahankan itu, tapi tambahkan satu, jangan job, tapi work. Supaya Anda gak kaget, supaya kepuasan Anda tidak terbatas. Setelah pencapaian itu ada, kalau engkau tidak lagi work, bahkan termasuk pelayan-pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, sungguhan loh. Kalau kita sudah berubah ke job, gak akan kuat. Saya selalu ngomong ke orang-orang, kalau anaknya mau jadi hamba Tuhan, betulan itu harus panggilan. Tapi jangan cegah, jangan takut. Hamba Tuhan ini lihat, hamba Tuhannya juga makmur, gemuk-gemuk nih, saya juga gemuk. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, ketika kita berubah menjadi job dan bukan work, gak ada kepuasan dan Tuhan tidak akan up kehidupan kita. Halo, katakan amin. Kalau gitu aku harus jadi apa? Aku dipanggil jadi apa? Bahasa simpelnya ya saudara ya. Anda tidak semuanya dipanggil jadi pendeta. Katanya harus jadi terang katanya harus terus memuji memuliakan nama Allah katanya hidupnya harus menyembah Allah Yang ku tahu yang kayak gini, jenis yang kayak gini, rupa yang kayak gini harus jadi pendeta. Jangan saudara, nanti kalau semuanya jadi pendeta, siapa jemaatnya? Saya khotbah ke siapa saudara? Pastor Vena sama Pastor Maxi khotbah ke siapa? Bingung. Jadi panggilan Anda tidak harus jadi pendeta semuanya. Kalau dipanggil puji Tuhan, datang ke Pastor Vena dan Pastor Maxi. Tapi kalau enggak pun Anda tidak dipanggil untuk menjadi pendeta. Tapi Tuhan memanggil Anda kemanapun Anda pergi. Tuhan memanggil Anda jadi pelita. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri. Kalau jadi pendeta puji syukur. Tapi kalau enggak jadi pendeta jadilah pelita gitu saudara. Yuk ngomong ke kanan kiri. Yang keras saudara, yang keras. Kalau dia belum jadi pelita ngomongnya lebih keras lagi saudara. Supaya dia sadar. Halo, katakan amin. Oke, keluar dari tempat ini jadi pelita. Tapi aku ini udah berusaha jadi pelita. Aku pengen jadi pelita di tengah-tengah keluargaku. Aku pengen jadi pelita untuk suamiku. Aku pengen jadi pelita untuk keluarga besarku.
Aku pengen jadi pelita di tengah-tengah kerjaanku. Tapi kenapa ya? Aku baru berjalan 2 bulan, awalnya menyala-nyala dan semangat. Tapi kenapa berhenti di tengah jalan? Awalnya aku udah baik sama suamiku. Awalnya sudah enjoy hubungan ini, tapi sampai satu titik. Ini kayak balik lagi ke awal. Dan akhirnya hubungan kami bentrok lagi. Dan aku tahu, aku maju altar call loh C. Sudah mungkin dihitung 10, 11, 15, berkali-kali C untuk didoakan ini. Tapi aku mau, bertahun-tahun aku nantikan keluarga berbahagia. Bertahun-tahun aku nantikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bertahun-tahun aku inginkan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Diurapi, diberkati, makin banyak, makin dipercaya. Tapi kenapa selalu gagal di tengah jalan? Dan hari ini tiap kali hamba Tuhan berbicara rasanya hatinya kayak gini. Alah pasti gak akan jadi kayak gitulah. Udahlah gak usah terima-terima firman-firman yang kayak gitu. Gak usah terima doa-doa yang kayak gitu. Gak usah terima altar-altar kayak gitu. Aku tahu flat akan sama hidupku kayak gitu lagi. Karena aku sudah memperjuangkan suamiku, aku sudah memperjuangkan istriku, aku sudah memperjuangkan mertuaku, aku sudah memperjuangkan anak-anakku, tapi tetap aja gak berubah. Aku kudu ngapain, capek rasanya. Ku tunggu bertahun-tahun, ku tunggu lama tapi hasilnya tetap sama. Saya ngerasa ada beberapa di antara Anda yang mengalami seperti ini. Saudara belajar dari Yesus. Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Basicnya adalah kasih dan belas kasihan. Saya bacakan satu ayat terakhir untuk Anda. Di Matius 9 ayat 13 dikatakan seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan hanya persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Saudara, Anda akan bisa bertahan jadi orang Kristen sesungguhnya. Anda akan jadi istri yang bertahan di dalam panggilan Allah dengan menjadi istri yang benar, bukan hanya baik. Anda akan bisa menjadi suami yang jadi teladan dan imam untuk istri dan anak-anakmu. Dan itu bertahan sampai Tuhan panggil kehidupanmu. Kalau basicnya bukan hanya apa yang bisa ku kerjakan. Bukan persembahan aja. Tapi Tuhan pengen basic dari semuanya adalah kasih. Dan di balik kasih itu muncul belas kasihan. Katakan amin. Jadi ketika Anda punya kasih dan punya belas kasihan saudara. Ketika Anda ngelihat suamimu 2 hari, 5 hari, 6 hari baik. 7 hari, 8 hari sampai selama-lamanya bencekno gitu saudara ya. Anda akan tahu ketika ada kasih di dalam hati Anda. Yang muncul adalah ketika lihat suamimu. Anda gak jengkel. Tapi muncul belas kasihan, kasihan ya suamiku. Kenapa dia nggak bisa berbuat baik? Kenapa hatinya tertutup? Kenapa hatinya keras? Kenapa dia nggak bisa jadi contoh untuk anak-anaknya? Kasihan ya. Akhirnya yang muncul apa saudara? Anda teriak kepada Tuhan. Dan ingat, Allah kita itu adalah Allah yang gemar melakukan mujizat. Yang tak mungkin akan jadi mungkin. Yang tidak pernah kita lihat, yang terus kita pikirkan tapi gak jebol-jebol malah buat kita sakit. Allah kita tuh pandai membuat mujizat. Satu yang kita kerjakan, baliklah kepada kasih dan munculkanlah belas kasihan. Anda lihat anak-anak rohani Anda kok gak berubah-berubah. Jangan jengkel kepada pribadinya, tapi cintailah pribadinya. Larikan ke Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupannya. Belajar jadi orang Kristen itu basicnya kasih. Dan buah dari kasih adalah belas kasihan. Dan Tuhan akan melakukan banyak hal lewat itu semuanya.
Saudara harus tahu bulan ini adalah bulan iman. Iman itu bukan hanya slogan. Iman itu adalah kehidupan. Kehidupan itu harus bergerak. Kehidupan itu harus bertumbuh. Kehidupan itu harus menghasilkan buah. Kalau engkau berkata, aku percaya dan beriman kepada Kristus. Pertanyaannya, sungguhankah kekristenanmu betul-betul bergerak, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk keluargamu, untuk kehidupanmu, untuk pergerakan yang ada, bahkan untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Coba jawab dalam dirimu, Kristenku sudah benar enggak? Aku sudah tumbuh enggak? Aku job atau work? Ujung hidupku untuk memuliakan Dia, aku harus kembali kepada Dia. Katakan amin.